Assalamualaikum. Menarik menyoroti beberapa hari terakhir, terutama soal studi tour, wabil khusus terkait Kabupaten Jepara, karena Pak Bupati Jepara, Bapak Widiarso Utomo, atau lebih dikenal dengan Mas Wiwit, kemarin menyinggol terkait dengan studi tour. Sampaikan ke kepala dinas untuk melakukan sosialisasi wisata atau potensi wisata yang ada di Kabupaten Jepara, sehingga anak-anak kita itu mengetahui potensi yang ada di Jepara, sehingga mereka bisa berkunjung ke wisata-wisata yang ada di Kabupaten Jepara, tidak ke daerah lain. Di sela-sela acara beliau Bupati Ngantor, ketika itu tepatnya ketika diadakan acara Bupati Ngantor di Desa Kembang, Desa Kaliaman ya, Kecamatan Kembang. Di sela-sela acara, beliau menginformasikan, memaparkan terkait dengan himbauan untuk studi tour pelajar bisa dilakukan di dalam Kabupaten Jepara, tak perlu keluar kota. Beliau menginstruksikan kepada Dinas Disdikbora untuk mensosialisasikan terkait dengan himbauan beliau, karena memang ada beberapa manfaat, diantaranya mengenalkan budaya dan wisata Kabupaten Jepara. Kedua, jelas menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, meningkatkan PAD atau bisa langsung menyasar UMKM Kabupaten Jepara. Menarik sebenarnya karena memang beberapa periode terakhir ini atau waktu-waktu terakhir ini isu tentang studi tour kembali menjadi seksi ketika memang Gubernur Jawa Barat memberi larangan terkait dengan studi tour untuk wilayah Jawa Barat. Ada beberapa poin sebenarnya ya, tidak hanya studi tour, karena di Jawa Barat banyak hal-hal yang ya terkait kebijakan beliau, karena memang ramai se-Indonesia. Dan hari ini menarik karena kebetulan Bupati kita Mas Wiwit juga memberi arahan, memberi himbauan terkait studi tour. Menarik karena memang usulannya agak sedikit berbeda, bukan melarang, tapi himbauannya tetap studi tour, tapi dilakukan di dalam Kabupaten Jepara sendiri, karena 3 manfaat tadi. Dan memang menarik ya, dibolehkan, tapi di Kabupaten Jepara. Plus minus ragam tanggapan dari masyarakat. Ya, intinya memang berbeda dalam pengertian yang didapat orang tua, siswa, dan pihak sekolah. Karena untuk himbauan ini jelas Pak Bupati Jepara menghimbau ini kan levelnya di siswa TK, SD, hingga SMP. Karena kewenangan kabupaten di level sampai TK dan sampai SMP. Tapi untuk SMA sederajat kewenangannya berada di Provinsi Jawa Tengah. Dan SLB kalau salah ya, tidak salah ya, itu sampai Provinsi Jawa Tengah. Dan menarik sebenarnya kita coba tarik ke belakang terkait dengan studi tour Kabupaten Jepara dan Provinsi Jawa Tengah. Kita masih ingat betul di periode Mei 2024 yang lalu ketika ada peristiwa kecelakaan yang merenggut hingga 11 nyawa dari salah satu SMK di Depok yang terjadi kecelakaan di daerah Subang, Jawa Barat. Dengan itu ramai, bahkan Provinsi Jawa Tengah pun mengambil sikap untuk melarang studi tour, karena provinsi melarang dari tingkatan sekolah SMK sederajat dan SLB ya, dilarang semuanya untuk studi tour, karena memang dijelaskan oleh kepala dinas waktu itu bahwa larangan ini sebenarnya sudah lama dari 2020 karena terkait dengan sekolah gratis yang diinisiasi oleh Provinsi Jawa Tengah. Tapi karena memang ramai terkait kecelakaan
study tour itu kemudian mengambil sikap lagi untuk mengirimkan edaran terbaru terkait larangan study tour. Dan baru-baru ini, di minggu-minggu yang sama, di minggu-minggu ini, Bapak Wakil Gubernur kita yang baru, ya orang lama tapi rasa baru karena memang baru pemimpin, Pak Taj Yassin, beliau mengatakan di salah satu sesi wawancara akan mengkaji ulang terkait pelarangan study tour, dan kemungkinan mungkin study tour akan dibuka kembali kebijakannya dengan beberapa hal yang harus diperketat lagi. Kurang lebih seperti itu informasi dari Pak Wakil Gubernur Jawa Tengah. Dan menarik lagi karena memang kita kembali ke topik Kabupaten Jepara mengizinkan itu. Jadi beda hal ya, karena memang Kabupaten Jepara jadi ranahnya di TK, SMP, SD, dan SMP. Minta koreksi kalau saya salah. Dan menarik sebenarnya ketika dibolehkan, dihimbau, dilarang, tidak bolehkan, dan lain sebagainya. Kalau ini kan dihimbau untuk study tour-nya di dalam kota, di Jepara saja. Ya untuk 3 hal yang disebutkan oleh Mas Wiwit, Bapak Bupati Jepara kita ya, mengenalkan budaya dan wisata Kabupaten Jepara, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kalau berada di luar jangkauan Kabupaten Jepara. Yang ketiga, menaikkan PAD dan menyentuh langsung UMKM Kabupaten Jepara. Cuman teknisnya seperti apa, nanti itu akan disosialisasikan oleh Dinas Disdikpora, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Jepara. Sangat menarik karena pengalaman langsung yang didapat oleh siswa itu memang hal yang menarik ketika belajar di luar kelas ya. Karena memang untuk zaman teknologi seperti sekarang kita bisa melihat apa saja melalui teknologi, melalui YouTube, melalui media sosial apapun. Tinggal ketik keluar. Misalkan kita mau mencoba membuat kue, diketik saja langsung keluar. Mau pilih yang membuat kuenya dewasa, anak-anak, atau spesifik ibu-ibu, mbak-mbak, atau mas-mas, pasti keluar di channel media sosial apapun, di YouTube apalagi. Jelas itu hal yang mempermudah jika memang orientasinya adalah mencoba hal baru, bisa dilihat dengan visual. Cuman yang tidak bisa didapat adalah pengalaman memegang langsung. Nah itulah bedanya ketika kita ngobrolin study tour ya, atau ngobrolin outing kelas lah sekarang yang lagi rame untuk di kawasan Kabupaten Jepara. Menarik karena ya kita harus mengcompare semua wacana ya. Kalau di Jawa Barat itu kan dilarang karena keluhan dari masyarakat terkait biaya yang besar ketika study tour. Ya, ketika Pak Bupati Jepara menghimbau atau membolehkan untuk study tour, tapi di Kabupaten Jepara sendiri, apakah kita lihat tanggapan dari masyarakat? Apakah tetap setuju? Apakah menolak atau dan lain sebagainya? Kenapa? Karena biasanya kalau study tour ya kita sederhanakan lah. Benar, study tour, outing kelas itu belajar. Tapi sebenarnya dalam perjalanan itu kan banyak seneng-senengnya dibanding belajarnya. Tapi sekali lagi silahkan, persepsi itu kan masing-masing dan berbeda. Kalau pendidikan jelas akan menarik jika sesekali waktu pendidikan atau mentransfer ilmu dilakukan di luar sekolah, di luar kelas. Bisa dilakukan di mana saja, di alam bebas, atau di tempat-tempat yang bisa untuk mendapatkan ilmu atau ya pengetahuan baru untuk anak didiknya. Untuk anak-anak sendiri, apalagi untuk di level TK, SD, dan SMP, jelas apapun kegiatan sekolah, anak-anak pastinya pengen ikut serta. Apapun yang diumumkan biasanya pengen ikut serta. Untuk anak TK, ya memang belum
belum apa ya, bahasa kita kan belum sejauh itu berpikir. Pokoknya mereka ikut karena memang biasanya orang tua lebih aktif kalau untuk anak TK. Untuk anak SD mereka sudah mulai asik bermain dengan temannya, acara apa saja mereka sudah ya harus ikutlah karena ada acara ini, acara itu. Kalau SMP sudah mulai berpikir nih, pengen melu cuman wong tuaku kayaknya rak iso bayar rek. Iya ya, tapi aku pengen melu gitu. Itu mungkin sekilas pandangan sok tahu saya terkait dengan anak sekolah ya. Dan yang ketiga pandangan atau perspektif dari orang tua siswa. Jelas untuk orang tua yang punya ekonomi yang mapan atau punya kelebihan dalam hal ekonomi, study tour atau outing class, apapun lah istilah penamaan itu akan menjadi hal yang biasa saja untuk orang tua mengikut sertakan putranya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Tapi sekali lagi kebalikannya, untuk orang tua yang kebetulan di posisi ekonomi kelas menengah ke bawah akan merasa keberatan untuk mengikuti beberapa kegiatan yang memang sudah dijadwalkan sekolah. Apalagi berembus kabar, misalkan beberapa komen di media sosial ya terkait dengan wacana Pak Bupati terkait himbauan untuk study tour yang dilakukan di Kabupaten Jepara sendiri tidak keluar kota. Itu ada beberapa tanggapan saya baca, ya sesekali lah saya baca, sekilas saya baca, misalkan oh tidak ikut acara ini tetap bayar setengah kalinya, setengahnya, walaupun tidak ikut karena untuk memastikan pembayaran sesuai semuanya. Kan hal-hal seperti ini kan harus dikaji ulang, baik oleh dinas, baik oleh pelaku, sekolah, siswa, dan orang tua. Karena sekali lagi permasalahan akan menjadi kompleks ketika ngobrol soal ekonomi. Apalagi di masa seperti ini. Kalau masa hari-hari ini, wong Jepara nek ngobrol ya dino-dino iki duit sepi, gawean sepi. Ya, apalagi kuliah harian seperti kita hari ini sepi semua, hampir semua pekerjaan kan ya kita rasakan lah hari ini hampir semua pekerjaan terasa sepi. Nek wong Jepara bilang lagi ya ora ono som duit iki dino. Kalau hal-hal seperti itu akan menjadi masalah klasik yang harus dibicarakan dengan duduk bersama. Sekali lagi menarik sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Bupati Jepara. Study tour dilakukan di dalam kabupaten sendiri, di kota Jepara sendiri. Karena itu jelas akan lebih murah sebenarnya dibanding keluar kota. Akan lebih menarik sebenarnya karena menghidupkan ekonomi Kabupaten Jepara sendiri. Karena beberapa tanggapan setelah pemberitaan itu kan menarik sebenarnya. Untuk beberapa biro travel, beberapa wisata di Jepara kan tertarik dengan gagasan dari Bapak Bupati Jepara. Tapi sekali lagi kita belum mendengar suara atau aspirasi dari orang tua siswa. Bagaimana menanggapi dengan kebijakan Bapak Bupati sekarang ini. Dengan dihimbau study tour dibolehkan cuman di dalam kota lah, jangan keluar kota. Karena ini baru ranah TK, SD, sampai SMP. Belum nanti misalkan yang terbaru Provinsi Jawa Tengah, kemungkinan misalkan kita belum tahu ya, kita tunggu. Kalaupun nanti dirubah kebijakan yang melarang study tour di 2024 kemarin diperbolehkan. Nah itu cakupannya luas lagi. Terutama untuk Kabupaten Jepara. Sekali lagi kan ngobrol ekonomi. Tapi perlu kita mendengar dari berbagai banyak pihak terutama orang tua siswa. Setujukah, tidakkah, atau bagaimana dengan kondisi sekarang. Tapi pada umumnya orang tua sebenarnya senang-senang saja untuk mengikut sertakan anaknya. Ya study tour, piknik, atau apalah namanya. Cuma sekali lagi memang kadangkala terhambat lebih banyak adalah masalah ekonomi. Alangkah bijak sebenarnya bukan melarang, bukan membolehkan, bukan ini, tapi lebih ke kebijakan. Bahwa sekolah
bahwa pihak orang tua, pihak siswa sama-sama duduk bersama, tidak perlu memaksakan satu kehendak dengan kehendak lainnya. Ya kalau yang mau ikut silahkan, yang tidak silahkan. Karena study tour ini kan sebenarnya atau harusnya tidak ikut dalam mata pelajaran dan tidak mempengaruhi pelajaran. Karena study tour, outing class itu sejatinya kan menambah pengetahuan yang baru, pengalaman-pengalaman yang langsung dirasakan oleh siswa-siswanya. Tapi apapun itu menarik sebenarnya kebijakan Bapak Bupati Jepara karena membolehkan dan menghimbau untuk dilakukan di dalam Kabupaten Jepara. Jadi kita tunggu untuk sosialisasi atau surat edaran terkait arahan-arahannya bagaimana. Tempat-tempat mana saja yang bisa dipromosikan untuk pelajar-pelajar tadi untuk bisa disinggahi yang aman tentunya, jelas, nyaman, dan bisa dipakai. Dan yang kedua, jelas tanggapan sekolah nanti bagaimana, dan yang paling penting adalah sebagai pelaku, tanggapan orang tua siswa nanti bagaimana. Apakah setuju dengan program ini? Apakah memang terkendala karena memang masa-masa sekarang sedang sepi semuanya, khususnya Kabupaten Jepara. Jadi menarik melihat respon warga Jepara. Cuman memang kita tunggu karena selama ini kan belum ada ya paparan dari sekolah, dari pihak sekolah yang menerangkan secara detail terkait study tour, karena memang biasanya dengan terkait study tour itu yang dibayangkan orang awam di luar sekolah adalah profit atau keuntungan yang didapat dari sekolah. Itu bayangan-bayangan atau ya seudonnya lah masyarakat awam terhadap kegiatan piknik, study tour, atau perpisahan dan lain sebagainya. Makanya perlu sebenarnya penjelasan yang detail dari pihak sekolah dan jawaban dari orang tua siswa terkait study tour tersebut. Menarik, kita tunggu saja kelanjutan dari wacana Pak Bupati menghimbau study tour di bulan liburan Mei, Juni, Juli ini untuk bisa dilakukan di dalam ruang lingkup wilayah Kabupaten Jepara. Teman-teman di Kabupaten Jepara, bagaimana komennya terkait dengan kebijakan Bapak Bupati Jepara ini? Assalamualaikum.